Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ini ada di sebuah pelabuhan ya. Pelabuhan di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tadi yang pertama kamera nyorot itu kan bulan purnama dengan kapal-kapal bersandar. Gini teman-teman, ada satu fenomena di mana nelayan itu tidak bisa melaut. Kapan? Saat bulan itu sedang mendekati purnama atau pasca purnama. Nah, masalahnya nih, dalam hal teknologi nelayan itu kan menggunakan lampu ya. Lampu yang dia itu diturunkan ke laut dengan pelampungnya itu mengapung di atas laut. Lampu menyala itu nanti memancing ikan-ikan datang. Setelah mancing ikan-ikan datang itu, baru kapal berputar menurunkan jaringnya. Kondisi sekarang ketika bulan sedang terang nih, ketika bulan mulai tanggal 11, 12 sampai tanggal 15 itu kan, apalagi sekarang ini pas lagi terang-terang begini. Nah, ini kan fungsi dari lampu nelayan itu yang diterjunkan ke laut itu, yang diturunkan ke air laut itu tidak bisa fokus teman-teman. Akhirnya apa? Karena tidak fokus itu, ikan tidak datang. Karena apa? Ada cahaya lain yang membuat lampu pemancing ikan itu tidak bisa berfungsi. Akhirnya apa? Nelayan-nelayan itu dalam hal pendapatan, kalau tidak ada ikan yang bisa ditangkap kan bisa merugi. Artinya begini, dalam keadaan seperti ini kan harusnya ya ada peran serta dari negara lah. Maksudnya apa? Supaya dalam keadaan seperti ini kan nelayan tidak ada pemasukan sama sekali. Dan apa ya namanya ya, dibilang nganggur sih enggak. Bagi mereka yang punya jala yang rusak, mungkin ada yang apa namanya tuh menjahit jala supaya diperbaiki kembali gitu kan. Nah, untuk mengisi kekosongan ini harusnya negara itu turun tangan memberikan apa pekerjaan-pekerjaan lain bagi nelayan. Karena apa? Kalau dalam keadaan menganggur begini, ini kan kondisi sosial yang ada kekosongan di situ kan. Maka seharusnya negara itu turun tangan lah. Pemerintah turun tangan, memberikan bantuan entah berupa pekerjaan-pekerjaan lain bagi nelayan gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya tuh, ini kapal-kapal ini sandar semua ini, nggak ada yang jalan. Bayangkan kalau nanti ikan lagi banyak, itu pemasukan bisa sampai jutaan. Sementara kalau nggak ada sama sekali nih, ini bisa berlangsung bisa seminggu bahkan 2 minggu. Walaupun air laut itu tenang, masalahnya kan ikan itu hanya bisa dipancing dengan cahaya lampu. Nah, kalau cahaya lampu itu tidak berfungsi kalau nggak karena adanya bulan, ya nggak ada ikan yang dapat teman-teman. Maka dari itu ya alangkah baiknya ya pemerintah turun tangan lah mengatasi masalah ini, karena ini teknologinya masih sederhana, masih tradisional, mesin aja masih pakai mesin mobil, menurunkan jala dengan cara manual, ditarik juga dengan cara manual loh, tarik begitu. Saya kemarin tuh makanya liputan saya itu ketika menarik jala itu saya nggak ada, karena apa? Saya mabuk laut teman-teman. Aduh, udah masuk buka puasa, ketika masuk isya ternyata saya mabuk, keluar lagi jam 2 malam. Udah sempet makan cemilan ya, jaring turunkan, ketika saya tarik lagi turun hujan. Wah, muntah lagi saya, aduh saya bilang. Akhirnya saya di hari berikutnya itu saya sahur tuh dalam keadaan perut hanya berisi air saja teman-teman. Nah, ini jadi gambaran nelayan ya, ketika mereka itu nggak ada pemasukan ya, ini seperti ini, pelabuhan nih sepi, kosong. Kalau misalkan bulan lagi tidak seperti ini, lalu laut lagi tenang, wah ini rame. Nah, dalam mengisi kekosongan ini ya harusnya ya negara turun tangan loh, ya kan.
Ya, jadi ya seperti itulah gambaran nelayan ya. Kehidupan nelayan itu seperti apa, supaya teman-teman harus tahu ya jadinya ya. Berempatilah kepada kehidupan nelayan itu seperti apa, karena mereka ini menghadapi arus laut juga. Dan ini ya teman-teman, sektor real, di mana mata uang kita itu kalau nggak ada pekerjaan seperti ini, mata uang kita itu nggak ada harganya. Dan apa namanya itu, ini sebagai pemasukan untuk gizi masyarakat ya, namanya itu protein hewani dari laut. Ini gizinya sangat dibutuhkan bagi perkembangan otak anak-anak bangsa ya. Jadi bagi teman-teman yang di kota yang kerjanya itu tiap bulan dapat gaji gitu kan, Anda pahamilah kehidupan lain tuh seperti ini loh. Kalau lagi kosong begini ya nganggur bener-bener, nggak ada pemasukan. Bahkan istri-istri lain itu juga bekerja juga teman-teman. Jadi ya maksud saya begini, harap kita berempati lah. Jangan menganggap tuh nelayan itu wah isinya para pengangguran. Enggak, mereka itu pekerja keras, sholat di kapal juga, Masya Allah. Nah jadi ya dengan adanya konten ini ya tentang kapal yang sedang sandar di bulan purnama, supaya teman-teman mengetahui ini kondisi ini ketika perahu tidak bisa memfungsikan apa lampunya untuk memancing ikan. Karena apa? Ada bulan tuh di atas tuh. Jadi apa namanya, anak sekarang tuh nyebutnya tuh gagal fokus apa salah fokus tuh ikan dah ya. Maka dari itu teman-teman, oke, sekarang jadi kalau teman-teman udah tahu penyebabnya seperti itu ya, maka ya satu ya anjuran apa himbauan dari saya, teman-teman mari berempati kepada nelayan juga, doakan supaya mereka juga tetap sejahtera ya menghadapi ini. Emang apa sih namanya ya, ini sekali lagi sebutin ini sektor real gitu loh, berhadapan dengan alam langsung. Lalu yang lainnya kita berharap juga pemerintah turun tangan lah menghadapi kayak begini. Ini sampai kapan bakal kayak gini ya? Ini udah dari mungkin dari kakeknya sampai anaknya ke cucunya masa yang makan terus seperti ini. Nah jadi seperti itu dari saya teman-teman ya, liputan saya yang sekarang ini, supaya kita tumbuh rasa empati kepada nelayan kita ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.